Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azminur Rabid dengan NPM 22208010076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Akbar, NPM 22208010073. Saya Laila Kafifah dengan NPM 077. Perkenalkan, nama saya Husna Zulfatul Arifah dengan NPM 2220801001074. Perkenalkan, nama saya Syahrul Munawar, NPM 22208010075. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dinoflagellata. Selamat menyaksikan. Pengertian Pilopita. Filum ini disebut dinoflagellata karena memiliki flagella 2 buah. Bersifat uniseluler dan mempunyai pigmen klorofil A dan C. Pilopita juga sering disebut tumbuhan api, fire pen atau ganggang api. Hal ini karena Pilopita memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memancarkan cahaya berwarna merah menyala seperti api atau berwarna hijau biru yang sangat indah terutama dalam kondisi gelap pada malam hari di air laut. Habitatnya banyak di laut, namun ada juga yang hidup di air tawar. Contoh spesies Pilopita yang paling banyak dijumpai yaitu Pfisteria passicida, Gondula cautenelia, dan Nauclurus scintalens. Klasifikasi Pieropita dengan nama Dinoflagellata, kelas Dinoflagellata atau Dinopsceae, filum Dinopita, ordo Gonialuscaris, spesial Goniaulacalexi. Berdasarkan letak flagella dan letak alur, Pieropita dibagi menjadi dua kelas, yaitu Desmosiae dan Dinopsiae. Pada umumnya hidup di laut dan juga di air tawar. Dinoflagellata terdiri dari sekitar 1.100 jenis, terutama dalam air laut, meskipun beberapanya hidup di air tawar. Contoh spesiesnya yaitu pertama, Pfisteria piscidia, yaitu banyak dijumpai di lepas pantai North Carolina. Spesies ini menggunakan racun untuk membunuh ikan, kemudian menunggu untuk mengkonsumsi jaringan yang membusuk. Yang kedua, Goniaulax catenella, yaitu berputar dengan sangat ketika mereka bergerak dengan menggunakan dua flagella mereka. Mereka juga salah satu yang terkenal spesies bercahaya dari Dinoflagellata, karena mereka mengeluarkan cahaya biru hijau di perairan yang mereka huni. Dan yang ketiga, Nostiluca scintillans, yaitu spesies Dinoflagellata heterotrophic yang memakan plankton yang ditemukan di muara dan daerah dangkal dari landas kontinen. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Pieropita. Pieropita memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua adalah memiliki sifat motil atau aktif bergerak. Yang ketiga, memiliki flagea atau bulu cambuk. Dan yang keempat, memiliki dinding sel nyata, tetapi ada beberapa yang tidak memiliki dinding sel, misalnya Gymnodium sp. Berikutnya, Pieropita memiliki sifat autotrof atau mampu melakukan fotosintesis atau bersifat fotosintetik dan berperan sebagai fitoplankton di lautan. Berikutnya, Pieropita bersifat heterotrof yang hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lain. Dan yang terakhir, Pieropita juga memiliki sifat sebagai parasit. Contohnya Protogoniaulacanthenella. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada peranan-peranan dari Pieropita. Yang pertama ada peranan menguntungkan, yang mana Pieropita sebagai produsen primer bertanggung jawab untuk menghasilkan oksigen dan biomasa dalam ekosistem laut untuk keberlangsungan makhluk hidup di laut.
Yang kedua, memiliki kemampuan bioluminescence atau emisi cahaya oleh organisme yang dapat menyebabkan laut bercahaya pada malam hari. Kemudian ada peranan yang merugikan, yaitu piropita dapat menyebabkan red tide atau gelombang merah. Kondisi ini menimbulkan racun berbahaya bagi organisme yang berada di sekitarnya. Yang kedua, menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan keracunan, baik bagi ikan ataupun bagi manusia yang sudah memakan makanan dari lautan tersebut. Yang terakhir yaitu Noctiluca sebagai persaingan makan ikan. Bryophyta atau Dinoflagellata memiliki dua cara perkembangbiakan, yaitu secara vegetatif atau secara aseksual, yaitu dengan pembelahan sel yang bergerak. Jika sel memiliki panser, maka selubung akan pecah. Dapat juga dengan cara protoplas, membelah membujur lalu keluar dua sel telanjang yang dapat mengembara, yang kemudian masing-masing membuat panser lagi. Setelah mengalami waktu istirahat, zigot yang mempunyai dinding mengadakan pembelahan reduksi, mengeluarkan sel kembar yang telanjang. Dengan pembelahan biner, yaitu pembelahan sel dengan sel anak mendapatkan sebagian dari sel induk, sel anak yang membentuk dinding baru. Contoh spesiesnya adalah Perindinium. Selanjutnya adalah pembelahan secara generatif atau seksual. Dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu lain sporid, yaitu dengan zoospora, contohnya Gloenidium, dan Alanospora, contohnya adalah Glenodidium. Sekian pemaparan materi tentang Dinoflagellata dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.